semuanya, balik lagi di Kata di Cafe bersama saya Nabilatul Amalia. Dan kali ini kita kedatangan tamu alumni DKV yang katanya tukang pukul sih. Bener kan? Siapa lagi kalau bukan Bang Andi. Halo Bang, gimana kabarnya? Boleh dikenalin dulu mungkin namanya, terus sekarang udah kerja atau ngapain gitu boleh? Halo, perkenalkan nama saya Andita Syahputro dari DKV Mercu Buana angkatan 2017. Kalau sekarang sih kesibukannya kerja aja sih. Oh, kerja aja sama rebahan ya? Rebahan. Oh ya, oke. Kenapa sih dulu kok dipanggil tukang pukul? Emang benar? Karena dulu ini aja sih kayaknya perawakan kan, karena dulu kan badan gede, terus kayak dulu gondrong. badan gede, sekarang tambah gede? Sekarang enggak sih, agak kecil sedikit. Banyak mikir. Oke. Lebih ke stres kayaknya. Oh, ke stres. Oke, kan ngomongin DKV nih Kak. Nah, kenapa sih Kak Andit kok memilih sebagai anak DKV gitu? Kenapa nggak milih jurusan lain kan ada nih? Kenapa lebih suka jadi anak DKV? Tadinya mau jurusan dokter sih, cuman kagak ada di Mercu kan. Serius? Iya. Enggak serius. Gue percaya nih kalau mau dokter. Enggak, dulu tuh jadi emang dari awal emang pengen masuk ke dunia desain aja. Soalnya kan emang dari kecil tuh emang suka gambar. Oh, suka gambar. Dari kecil suka gambar, terus SMP suka gambar kan. Terus pada akhirnya tuh SMK bingung nih mau milih apa jurusan kan. Nah, kebetulan ketemu tuh ada salah satu sekolah jurusan kayak desain gitu di Lebak Bulus. Akhirnya memutuskan di situ. Nah, kenapa masuk DKV? Ya berawal dari SMK itu kayak ngerasa oh passionnya di sini nih di desain gambar-gambar kayak gitu. Tapi kan ada desain produk gitu tuh. Arsitek mungkin. Lebih ke sukanya ke grafis kayak ya udah kayak bikin emang dari SMK kan kayak bikin banner layout kayak gitu sih. Oh, alah, jadi lebih ke gitu iya, ya? jadi ke lebih ke di DKV-nya aja. Berarti Kak Andit pas kuliah tuh emang udah mateng nih memilih DKV. Iya, emang udah bulat banget. Oh, bulat banget. Kotak bulat deh. Tekadnya. Tekadnya keren banget. Terus ngomongin kuliah di kafe, apa sih mungkin mata kuliah yang disukain gitu, apa yang membekas gitu? Ada nggak? Lebih suka manual atau digital gitu? Kalau dibilang suka manual apa digital sih, sejujurnya lebih suka manual. Dulu ya, awal-awal, semester 1, semester 2 tuh sukanya manual. Cuman makin kesini makin kayak emang perkembangan zaman juga kan lah ya, menuntut kita kayak harus terjun ke dunia digital kayaknya. Asik juga ternyata digital. Terus kalau misalkan dibilang mata kuliah yang disuka, kayaknya semuanya suka sih. Nggak ada yang nggak disuka. Ampun senior. Jadi Kandit berarti dulunya suka manual, berhubung perkembangan digital jadi lebih suka digital. Iya. Tapi kan manual nggak bisa di Ctrl Z. Ya. Ya nggak sih? Iya tapi sih. sekarang udah, kalau disuruh manual masih bisa? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit? Oke, nah Kandit kan udah kerja nih teman-teman. Nah, caranya gimana sih ngembangin skill yang tadinya kita anak di kafe, terus kita terjun ke dunia industri tuh gimana cara ngembangin skillnya? Ngembangin skillnya sih sama kayak kita belajar aja sih sebenarnya. Kayak misalkan kayak dari dalam diri kita nih ada rasa keingintahuan itu sendiri. Kayak misalkan saya pengen berkembang nih seperti bisa kayak gini. Kita harus cari tahu juga kayak searching kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Cara ngembanginnya gitu. Mungkin ngomongin tentang pekerjaan. Nah, Kak Andit nih sebenarnya kerja sebagai apa? Sekarang sebagai motion grafis. Motion grafis aja? Berarti iya. nggak desain grafis gitu? Sedikit. Cuman sekarang lebih concern ke motion grafis. Oke, berarti sekarang motion grafis. Nah, mau nanya, project berkesan. Jadi kan di mata kuliah kan mungkin banyak kan Kak, mata kuliah kan banyak dan ada tugas-tugas di kuliah. Nah, project berkesan selama kuliah itu apa menurut Kakak? Apa ya dibilang project berkesan kayaknya banyak ya. Salah satunya deh, kenapa kok bisa kan tadinya kan suka manual, terus ujung-ujungnya kerjanya motion. Dulu tuh, pernah dulu diajak inian salah satu dosen di Mercu juga, FDSK, Pak Agustan. Dulu sempat project mural. Jadi dulu tuh semester awal muralnya tuh semester 4 kalau nggak salah 4 apa 5 gitu.
mulai diajakin tuh untuk proyek-proyekan mural. Dari situ kan kayak proyekan ini nih kayak ngebantu saya juga kayak membuat kayak apa sih tuh pemasukan gitu loh, kayak ada pemasukan buat uang bulanan gitu. Jadi kayak termotivasi nih proyekan yang nggak selalu ada proyekannya sebenarnya, cuman kayak lumayan lah buat untuk mencukupi kehidupan sehari-hari pada saat kuliah itu. Oke, berarti sukanya manual, terus berhubung ada kerja sama dosen, akhirnya terkesan tuh manual. Terus kenapa kerjanya jadi motion? Kalau tiba-tiba langsung ke motion panjang sih sebenarnya. Soalnya kan dulu awal-awal kenal digital itu kan, udah mulai ya udah suka sih sama yang desain grafis biasa kan. Kayak udah layout segala macem. Cuman pada saat itu pernah ada satu momen kayak kerja nih di salah satu perusahaan ada terkenal di Bintaro namanya. Nah pas waktu kerja itu situ kayak ngerasa jenuh gitu. Kayak kok setiap hari kerjanya gini-gini doang gitu kayak. Itu ngedesain itu? Ngedesain kayak ngedesain feed, story kayak gitu-gitu, sosmed lah pokoknya, kebutuhan sosmed segala macem. Kayak kok lama-lama jenuh gitu setiap hari ngerjanya begini-begini. Akhirnya datanglah ada tawaran dari kerjaan yang sekarang nih. Tawaran itu motion. Nah kan sedangkan waktu saat kuliah itu untuk pelajaran motion kan nggak terlalu menguasai gitu kan. Kayak wah bisa lah cuman basic-basic doang. Pada akhirnya kayak berpikir apa diambil aja kerjaan ini nih yang sekarang ini. Cuman bisanya cuman basic doang, cuman mau nggak mau kan soalnya menjanjikan nih untuk tawarannya kan. Ya udah pada akhirnya terima, ya seiring berjalannya waktu ya mulai ini aja sih kayak belajar terus juga sharing nih sama teman-teman yang saya kirain menguasai di dunia motion itu sendiri. Kayak gitu. Otodidak gitu ya? Otodidak. Nah bukannya motion tuh pilihan ya? Atau enggak sih kalau zaman kakak? Pilihan, iya motion mata kuliah pilihan dulu. Oke, berarti nggak menguasai nih tadinya. Tadinya nggak menguasai, ya cuma basic doang. Ke kerjaan, iya. Jadi otodidak. Mau nggak mau harus bisa. Keren ya dari desain. Banyak lah lompat-lompat. Oh iya lompat-lompat ya. Terus berarti sekarang udah nyaman gitu jadi motion grafis? Nyaman sih. Setelah jadi desain grafis terus motion grafis, nah kali ini mau jadi apa? Misalkan mau kerja lagi itu, motion grafis lagi atau enggak? Atau gimana? Kalau dibilang motion grafis lagi sih bisa jadi. Cuman kalau misalkan ya tergantung ke depannya seperti apa sih. Ngejalaninnya aja. Kalau misalkan tawarannya ada yang misalkan grafis biasa ya udah, nggak apa-apa. Oke, nah ngomongin dunia kerja. Nah, pertama kali kakak kerja nih mungkin berarti kakak pertama kali kerja kan di desain grafis. Nah, apa sih hambatan kakak ketika di dunia industri? Hambatan pertama kali mungkin kerja? Dulu hambatannya ya biasalah rasa ketakutan. Takut kenapa tuh? Dulu takut kan diomelin bos? Takut diomelin bos, takut diomelin teman sekerja kan. Oh iya, tapi pernah? Alhamdulillah, pernah. Iya, jadi tuh ya karena emang kitanya belum terjun ke dunia itu, jadi kayak kita tuh takut kan. Kayak dulu awal masuk kerja tuh kayak takut nih apa yang harus dikerjakan, terus tentang job desknya apa aja kan. Pokoknya pressure yang di kerjaan ada kan beda kan apa yang sama yang ada di kampus sekarang ini. Kayak gitu dulu sempet kayak takut nih, aduh mau kerja. Cuman takut salah, apa takut gimana. Cuman kan baik lagi kalau misalkan dari kitanya nggak mau belajar dari kesalahan itu kan kita nggak bakal terus berkembang kan. Bener. Jadi akhirnya ya udahlah mau nggak mau harus gitu. Soalnya dulu waktu kuliah waktu masuk kerja itu juga sempet lanjut dulu dari magang. Jadi tuh kan di sini kan magang kan 3 bulan. Iya. Waktu itu magang di daerah ini kan Tanah Abang ada startup gitu. Magang 3 bulan, terus HRD-nya tuh tertarik lah. Akhirnya diperpanjang tuh setahun. Pas waktu itu kan kebetulan waktu magang itu lagi musim COVID kan, jadi kuliah online. Oh iya kah? Iya. Bukan ketangkep maksudnya ngalamin? Masih ngalamin kuliah online itu dulu semester 7-8. Oh udah magang-magang? Iya, udah magang dah tuh situ. Nah makanya karena kuliahnya online juga, akhirnya HRD ini nawarin buat freelance gitu, ngelanjutin dari magang itu sendiri. Ya udah akhirnya diterima. Nah dari situ kayak
lumayan kan tuh setahun jadi pengalaman kerja, ya lumayan buat di CV juga kan, buat jadi portofolio juga. Akhirnya dari situ belajar, ya udah nextnya ke depannya kan pindah kerjaan, jadi ya udah paham gitu dunia kerja seperti apa. Iya benar sih. Kayak gitu. Ada kayak shock gitu nggak sih, kayak culture shock gitu, misalkan kita kan temennya yang santai-santai banget nih, terus tiba-tiba kerja, terus dunia yang serius gitu, ada nggak? Misalnya suasananya gitu mungkin. Kalau culture shock nggak ada sih, sama aja. Gimana tergantung kitanya menyikapi lingkup itu ya. Kayak misalkan kalau misalkan dari kitanya biasa aja ya udah, nggak ada yang kayak gimana-gimana. Oke, nah ini kan kakak kan kerja sebagai motion grafis. Nah, ada nggak sih rencana ke depannya gitu? Mau jadi apa? Mungkin mau diriin perusahaan sendiri atau agensi atau apa? Ya kalau ada investasi yang mau bayarin sih bisa bikin perusahaan. Ya ke depannya kayaknya belum ada sih, maksudnya tujuan mau kemana-kemananya. Masih nyaman aja di zona nyaman yang ada sekarang. Oke, mau nanya nih Kak, kan tadinya kan kerja sebagai desain grafis awalnya. Nah sekarang jadi motion grafis, nah jenuh nggak sih? Kayak tiap hari ini kita ngerjain motion grafis gitu, dari pagi sampai sore, ya motion terus video diulang-ulang kan, ya kan dengar suara kan sama, diulang-ulang gitu kan kalau ngedit, jenuh nggak? Iya dibilang jenuh sih jenuh lah ya, maksudnya mainannya ya udah kayak gitu-gitu doang. Cuman kan seiring berjalannya waktu kan kita juga kayak harus ini nih update masalah apa sih itu namanya, konten. Kayak kan kita bikin konten kan nggak segitu-segitu doang, pasti harus ada yang lebih dong. Audiensnya juga kan pasti kan harus ada yang lebih juga kan. Jadi ya secara solusi untuk kayak ngehilangin rasa bosen itu kayak ya harus lebihin lagi, nge-update skill, kayak motion mau kita bikin seperti apa kayak gitu. Soalnya kalau misalkan emang ya udah sih, kayak misalkan briefnya dikasihnya A, ya udah flat aja A terus gitu. Project apapun kayak desainnya A kayak gitu pasti bakal bosen. Kayak gitu. Terus kalau misalkan di kantor, lagi di kantor terus ngerjain motion, terus pernah kayak ya udah ngopi dulu gitu atau gimana? Pernah nggak? Ngopi mulu sih sering. Kayak emang kita maksudnya Kandi tuh kerja harus di kantor atau boleh di luar atau gimana? Oh, kebetulan kerjanya harus di kantor. Oke, 8 berarti jam. nggak boleh keluar-keluar kayak Nggak ngopi boleh. gitu di luar kafe. Tapi cuman kalau ngopi dalam artian kayak nongkrong istirahat lah, iya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Oke, kita mungkin kan udah bahas motion grafis, desain grafis, pengalaman kerja, terus mau bahas lucu-lucu boleh nggak sih? Aduh, bahas lucu-lucu apa tuh? Pernah nggak sih jadi kan kakak kan udah 4 tahun nggak ya Kak kalau kuliah? Iya 4 tahun alhamdulillah. 4 tahun alhamdulillah ya. Nah pengalaman kuliah selama 4 tahun ada nggak sih hal lucu gitu? Mungkin secara teman-temannya atau gimana gitu yang lucu, yang berkesan? Kalau lucu banyak sih sebenarnya. Satu deh. Wah waktu itu kalau yang ini parah sih. Dulu tuh kan pernah ada kayak lomba mural dulu di pasar Minggu waktu itu kalau nggak salah. Bareng sama anak-anak juga, sama senior-senior juga. Dulu kan rambut gondrong nih. Dulu rambut gondrong kan. Boleh tunjukin nggak? Celing, tolong editor di sini. Dulu kan rambut gondrong nih. Mural tuh waktu itu sama ada angkatan 2015 Bang Himau. Iya, minum. Bang Himau angkatan 2015 sama si Oki. Mural pada saat itu di pasar Minggu. Kan di pasar Minggu itu kan lalu lalang banyak-banyak angkot kan. Nah kebetulan pada lagi saat mural itu ada angkot berhenti tuh nurunin penumpang. Nurunin penumpang ya udah cuek lah gambar. Dengar jelas banget abang-abang yang ngomong, "Neng, gambarin abang dong." Nengoklah gue. Neng siapa Neng? Iya disangkan. Nengoklah gue. Hah? Langsung ngebut abang-abang angkotnya. Sejalan sial kata. Serem lu pas nengok. Itu kata gue, apaan ya pengalaman yang aneh sih, awkward kalau dibilang tuh kayak. Bener. Tapi, emang karena rambut gondrong, terus juga padahal gondrong seberapa Kak? dulu tuh ada kali segini lah punggung. Wah, kuliah aja cewek segini. Kenapa sih cowok-cowok suka banget gondrong, kan kayak orang gak mandi gak sih? Ya. Kayak Dibilang. kenapa anak kuliah tuh mungkin karena SMA harus potong segini 2 cm gitu kan, satu. Mungkin kuliah kayak gue pengen gondrong deh.
pengen berubah deh jadi wanita gitu barangkali. Kenapa sih seneng banget gondrong gitu anak cowok? Mengekspresifkan seni sih dulu kan. Oh, Kayak gitu. anak seni banget nih, gondrong kan. Gila, malah kayak nggak mandi. Tapi itu seneng, kayak ada kepuasan sendiri gitu berarti kalau gondrong. Ada kepuasan sendiri. Tapi itu satu angkatan tuh gondrong semua? Enggak, kebetulan di angkatan 2017 dulu yang gondrong siapa ya? Lo. Iya, enggak, ada lagi banyak Fatur kalau nggak salah waktu itu. Banyak lah pokoknya angkatan yang gondrong. Bukannya lebih gerah ya kalau gondrong? Gerah sih bilang gerah, iya. Cuman gimana? Ya sekali seumur hidup enggak sih? Baik, sekali seumur hidup. Oke, udah ngomongin pengalaman nih, pengalaman kuliah. Nah, motivasi apa sih kakak untuk terus kayak berkarir gitu? Motivasinya apa terus berkarir? Karena kan kakak udah kerja nih. Gimana motivasinya? Motivasinya sih lebih ke ini aja sih. Kan orangnya juga kepoan juga nih. Oh, gitu Apa-apa ya. apa-apa kepo kan. Netizen. Apa-apa kepo, jadi kayak rasa ingin tahu tuh lah selalu muncul di kepala tuh kayak, bikin kayak gini sih gimana sih, kayak gitu. Bikin kayak gini tuh gimana sih? Kayak justru dari hal itu tuh kayak secara nggak sadar juga ini kan memperbaiki skill juga kan, menaikkan skill juga, rasa keinginan tahu itu. Soalnya kalau misalkan emang kita ya udah nih punya kemampuan kita segini aja, ya udah segini aja juga, ya udah kemampuan juga segitu doang, nggak bakal bisa update. Oke, berarti motivasi Kak Andit ini dia kepengen tahu, makanya dia misalkan ada poster misalkan ya, ada poster terus ini gimana sih cara bikinnya, nah dia tuh nyari tahu dan belajar. Ya bukan nyari tahu doang, tapi harus belajar juga. Seberapa besar peluang DKV di dunia industri? Kalau dibilang seberapa besar sih, kayaknya untuk sekarang lumayan besar ya. Soalnya mengingat kayak digital tuh udah di mana-mana. Bener, teknologi kan makin Iya, itu. Kayaknya dunia digital tuh sama DKV tuh kedepannya udah nggak bakal bisa terpisahkan. Kayak udah bakal pasti jalan beriringan gitu kan. Beda lain hal sama zaman dulu, kayak dulu kan sempet sebelum SMK tuh kan mau masuk flashback sedikit nih kita nih jadinya kan. Sebelum masuk DKV, sebelum SMK masuk dunia desain itu sempat ditanya sama orang tua nih, mau masuk apaan? Karena suka gambar kan, ya udah bilang aja mau masuk desain gitu. Terus orang tua sempat ngomong kayak, kenapa nggak milih akuntansi, manajemen gitu, yang udah jelas kerjanya mau kayak gimana. Cuman pada akhirnya dulu tuh kayak orang-orang zaman dulu tuh kayak underestimate DKV tuh. bener. Kuliahnya jurusan apaan sih DKV? Mau jadi apa emang? Kayak gitu-gitu kan. Cuman pada akhirnya seiring berjalannya waktu kan justru malah industri digital ini yang makin maksudnya berkembang lah, ibaratkan kayak gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya masuk DKV, ya udah itu jadi inian aja, apa tuh namanya? Apa tuh? Jadi ngeblank kan. Jadi inian apa tuh maksudnya? Buat jadi motivasi juga buat diri sendiri gitu. Bahwa ternyata ya udah perkembangan zaman tuh pasti akan kesini loh gitu. Kayak ya udah, makanya kayak jangan takut lah untuk ketinggalan inian, maksudnya teknologi. Pasti kita udah di jalan yang benar nih, masuk industri, masuk DKV itu. Soalnya industri digital kan pasti bakal terus, ya apalagi kan sekarang ada AI kan. Iya. Wah itu makin lumayan juga tuh kan. Berarti sebenarnya ada untungnya jadi anak DKV karena kan berkembang nih, teknologi berkembang dan DKV juga di sampingnya, pasti di sampingnya, karena kita pun udah terjun di dunia digital kan, anak DKV kayak sekarang kayak ada sosial media gitu-gitu. Mungkin Kak mau, kan kemarin kan udah dari dosen gitu kan, kalau DKV itu kerjanya apa, nah mungkin sebagai dari alumni lebih enjoy kerja sebagai apa sih? Motion atau kalau sekarang sih motion ya? Kalau sekarang sih lebih ke motion ya. Oke. Lebih enjoy di motion. Cuman ya kalau desain grafis biasa juga enjoy aja. Gimana kita menyikapinya sih sebenarnya. Oke. Kondisional lah. Iya, siap. Kalau moodnya lagi ke motion. Oh, oke. Nah, Kakak kan kerja dari Senin sampai Jumat nih teman-teman. Nah, gimana sih cara Kak Andit ini memanajemen waktunya? Mungkin gimana kerjanya, terus ada
mainnya gitu, gimana cara manajemen waktunya? Cara manajemen waktunya sih dulu kayak ya udah misalkan di jam kerja ya udah kerja, terus ya kan emang di industri yang sekarang kan kayak inian banget nih, kayak kejar-kejaran banget masalah deadline gitu kan. Kadang revisinya kayak ya udah, kalau misalkan ada revisi udah revisi, kalau misalkan nggak ada kerjaan ya udah kayak balik lagi refreshing kan, main entah nongkrong atau bahkan ya cari-cari referensi lain kan untuk masalah perkembangan desain ke depannya mau seperti apa nih. Oke, berarti kakak yang paling utama kerja, terus kalau ada revisi ya revisi. Revisi. Nah, satu baru referensinya baru main. Iya, main. Oke, gitu teman-teman. Tapi kalau kerjaan revisinya banyak nggak sih, Kak? Dibilang banyak sih, ya lumayan lah ya. Karena kan kayak misalkan orang-orang awam gitu kan, orang-orang awam gitu. Jadi kan kayak nggak tahu ya, misalnya udah sampai sini terus baru revisinya baru ke depan-depan, kayak kan kita harus berubah semua. Iya, gitu kan. terkadang ada yang kayak gitu tuh. Kayak misalkan udah menurut kita udah final nih, desain udah 100%, cuman tiba-tiba kayak ada revisi, misalkan revisi A. Nah, ntar udah direvisi nih, ada lagi tuh, misalkan revisi B-nya, terus misalkan kenapa nggak sekalian gitu kan, maksudnya kenapa nggak sekalian gitu. Itu yang gue rasain juga soalnya, kenapa nggak sekalian gitu, ngasihnya satu-satu, ntar udah dikirim, ntar ini masih ada revisi mbak, gitu nggak sih? Iya, kayak gitu emang kayak, ya terkadang emang kesel juga kan kita sebagai, ya kita juga manusia maksudnya kayak, rasa kesel itu pasti ada, cuman ya balik lagi kita kan kita kerja buat orang gitu, bukan buat sendiri. Beda lagi kalau misalkan kita kerja sendiri kan, ya udah bebas. Iya. Sendiri, ya? Mau gimana kita ya udah. Oke, tadi kan ngomongin udah teknologi, nah dan udah menyinggung AI juga nih. Gimana tanggapan Kak Andit sebagai anak di kafe nih terhadap perkembangan AI sekarang? Maksudnya AI itu jadi membantu kita atau kayak malah kita saingan nih sikut-sikutan nih sama anak di kafe gitu, AI-nya gitu, gimana? Kalau dibilang membantu sih lumayan membantu ya AI itu. Terus kalau misalkan dibilang bersaing juga ya nggak terlalu gimana-gimana. Kayak misalkan contoh dulu pernah kayak dulu bikin komunitas kan sama temen gitu. Ada dulu komunitas bola gitu kan. Coba iseng kayak bikin pakai AI. Kan bisa tuh dia ngetik mau bikin logo kayak gimana kan bisa tuh diketik kan. Bikin logo pakai AI. Ya bisa emang, dia bisa bikin logo sesuai apa yang kita kasih briefnya. Cuma kan balik lagi di dalam logo itu kayak ada makna, harus ada apa namanya deskripsi yang harus ini kan dijelaskan kayak gitu. Di AI itu nggak ada gitu tuh. Oh berarti dia AI cuma ya udah visualnya aja. Iya visualnya aja, lebih ke visualnya aja. Mungkin kalau untuk orang awam ya oke lah bisa ngebantu AI itu. Lebih cepat, lebih murah juga kan. Daripada 2M, makasih mas kan lebih baik AI aja kan. Ya kalau semuanya, maksudnya udah pengertiannya, maksudnya penjelasannya terus visualnya ya enak. Iya makanya. Kita kerja apa? Iya benar. Ya, benar gitu. Berarti AI ya membantu juga. Membantu juga di satu sisi. Membantu ya berarti. Nggak sikut-sikutan. Nggak sikut-sikutan. Gimana kita nyikapin aja. Oke, nah Kak Andit ini kan sedang bergelut di dunia industri. Nah mungkin apa hal yang menyebalkan di dunia industri? Kalau dibilang menyebalkan sih kayak ini sih lebih ke revisi-revisi tuh. Oh, itu sangat menyebalkan sekali. Apalagi emang kalau misalkan kita punya atasan nih yang kayak dia nggak tahu industri kreatif gitu, kayak misalkan ya udah kalau ada revisi desain selera mereka aja gitu. Itu yang paling menyebalkan sih. Menurut kita nih udah oke nih secara keterbacaan lah atau misalkan layout lah. Cuman di satu sisi kita kan emang ya kerja sama orang kan. Si orang ini kayak mau revisinya tuh kayak kurang nih, yang menurut kita udah oke, iya gitu. Malah jadi kayak malah jadi kayak kurang gitu. Iya, apalagi kan kalau digital kan bisa di zoom ya sebenarnya. Maksudnya kalau mau lihat itu tuh bener-bener harus fontnya gede nih mbak. Iya, nih kayak kurang gede, nih kurang keterbacaannya kurang kayak gitu. Oke, mungkin mau ngomongin kan tadi kan Kak Andit kan udah jadi freelance, terus sekarang juga di dunia industri. Nah, apa sih perbedaan dari freelance dan dunia industri, mungkin plus minusnya apa? Plus minusnya lebih ke ini aja sih.
masalah kontrak. Kontrak, kenapa tuh kontraknya? Iya, kalau misalkan freelance kan kayak kita ya bebas kan lah, nggak terikat banget kan untuk masalah proyeknya seperti apanya kan kayak ya udahlah. Kalau misalkan ibaratnya kayak nggak tetap lah, kayak misalkan freelance kan kayak nggak melulu pendapatan kita kan segitu-segitu terus kan, tergantung by project seperti apa. Sedangkan kalau misalkan di satu sisi yang tempat industri tadi tuh kayak ya udah kita terikat kontrak, pemasukan per bulan udah jelas seperti apa kayak gitu. Ya cuman plus minusnya cuman di masalah waktu aja. Kalau misalkan freelance waktunya lebih oke kan. Terus kalau industri itu ya udah kerjanya segitu, ya harus segitu. Oke, udah ngomongin freelance, terus dunia industri, mungkin perkembangan apa sih Kak yang dirasain? Mungkin perkembangan skill Kakak nih yang dirasain setelah lulus kuliah. Ada nggak sih kayak yang tadinya kan nggak bisa motion, terus akhirnya bisa motion, terus apa lagi Kak? Mungkin perkembangan skillnya. Ya sejauh ini sih baru itu ya. Baru itu? Iya baru itu. Tapi itu udah cukup loh, Mas. Soalnya kan, udah cukup sih maksudnya. Motion tuh susah loh, gitu. Iya nggak sih? Iya benar. Ya lumayan kalau ya baik lagi tuh kalau misalkan kita belum terjun ke dunia itu tuh, ya pasti kita beropini kayak, wah ini susah, kayak nanti gimana ya ke depannya kayak gitu kan. Makanya kalau misalkan kita udah terjun ke dunia itu tuh kayak kita tahu nih, kalau misalkan si motion ini ya nggak seburuk yang kita pikirkan dulu gitu. Kan Kak Andita ini kan udah di dunia industri. Nah perkembangan skill apa sih setelah kuliah? Terus masuk industri perkembangannya apa? Perkembangan skillnya? Oh ya di lain sisi yang masalah tadi motion tadi itu kan kayak ada ini kedisiplinan gitu. Kayak kita masuk ke dunia kerja tuh kan karena tadi udah terikat kontrak, jadi kayak misalkan mau nggak mau harus kayak gini. Kita tuh harus jadi kayak punya rasa tanggung jawab akan kerjaan itu. Kita nggak bisa lagi kayak nyepelein waktu, kayak misalkan dulu kalau masalah kuliah kan sering tuh deadline semalam kan, kayak misalkan SKS lah. Semalam. Kayak dulu misalkan kalau sekarang tuh kalau ujian tuh sebutnya apa gitu? UAS lah. UAS kan tetap UAS ya berat. Kayak misalkan dulu mau UAS nih, misalkan ngerjain mata kuliah apa gitu. Padahal kan itu kan udah ada spare waktu kayak misalkan sebulan, seminggu kan kayak gitu. Cuman emang udah tabiatnya kayak kita males kan, kayak udahlah ngerjainnya ntar aja mepet kayak gitu. Nah, disiplin waktu itu sih yang nggak bisa kita terapin di dunia kerja, kayak ya kita harus punya tanggung jawab karena mau gimana pun kita udah terikat kontrak sama si perusahaan ini kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh udah nggak bisa, soalnya yang ada ntar kayak malah penyesalan gitu kan. Ya atau kayak gini udah kerjainnya dari sebelum mepet kan, kayak gitu. Itu sih yang penting sebenarnya. Oke, berarti setelah kuliah tuh yang harus dikembangkan yang pertama manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Disiplin waktu tuh harus, karena kan anak di kafe tuh emang suka entar mageran kayak gitu kan, kayak entar aja lah, masih ada inian, pengen seneng-seneng dulu kan. Oke, berarti yang harus dikembangin nih buat teman-teman, yang pertama disiplin waktu, yang kedua harus ngerjain kerjaan tepat waktu lah ya, jangan itu maksudnya di hari itu juga. Iya, jangan mepet-mepet. Kita nggak bisa nyamain di dunia kuliah dan dunia kerja, bener Kak? Iya, kayak gitu teman-teman. Oke, nah kan Kakak kan udah kerja di dunia industri lagi-lagi nih. Nah, gimana kan misalkan Kakak udah lagi ngerjain kerjaan nih, tiba-tiba art block maksudnya ya. Art block yang gimana tuh? Cara solusinya biar kita nggak ngeblank otaknya. Ngopi dulu kah? Atau nyari-nyari lagi referensi? Atau gimana? Kalau gue sendiri sih nyari referensi ya. Itu udah paling, kalau misalkan udah mentok banget nih, kita mau ngapain, ya nyari referensi mau nggak mau. Ya paling kalau enggak ya ngopi boleh tuh, kayak ngopi lah sebentar, kayak misalnya kalau misalkan udah jam istirahat nih kayak turun sebentar ngopi kayak gitu. Oke, lanjut Kak, mungkin Kak kan udah kerja, udah lulus kuliah, nah mungkin motivasi buat mahasiswa di kafe atau yang lainnya, kenapa kita harus lulus tepat waktu? Motivasinya lebih ke, kita kan masuk kuliah ini kan pasti nggak masuk kuliah doang sih, pasti kita ngejalanin segala hal tuh kan pasti harus ada goals yang pengen kita capai kan. Betul.
Nah, coba terapin itu di dunia di saat kita kuliah gitu. Kayak dulu gue kuliah kayak ya udah goals gue mau gue lulus tepat waktu, gue pengen cepet kerja gitu kan biar bisa ngebahagiain orang tua. Itu jadi salah satu motivasi juga sebenarnya buat kita. Banyak juga teman-teman kayak yang kuliah terlambat, lulusnya kayak ntar ya balik lagi. Cuman kalau misalkan emang dari kitanya udah punya goals nih, tekad yang bulat gitu kan, kayak untuk ya udah kesini aja, pengennya gini, ya udah kita pasti akan terus ngejar itu. Jadi emang lebih ke goalsnya aja nih, dari kita goalsnya mau apa. Kalau emang kita goalsnya pengen misalkan lulus kuliah langsung gitu, misalkan cepet gitu, ya udah kita kejar goals itu. Oke, yang pertama mungkin punya goals biar tepat waktu kuliah. Karena kan kasihan ya orang tuanya biayain kuliah kan mahal. Nah, makanya kalian sebagai mahasiswa harus tepat waktu gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Kak. Sepatah dua kata yang bisa disampaikan buat anak-anak SMA ataupun SMK yang mau masuk kuliah. Di DKV terutama. Sepatah dua patah. Inian sih Kenapa anak SMA harus masuk di kafe gitu? secara peluang kan DKP emang udah bagus kan, maksudnya kayak udah menjanjikan lah untuk sekarang. Mungkin yang sering terbesit kayak di pikiran anak-anak SMA atau SMK, ini pengalaman gue aja ya, maksudnya banyak orang yang cerita ke ini ke gue, kayak gue pengen masuk DKV nih misalkan, cuman gue nggak bisa gambar. Nah terkadang itu yang salah gitu, pemikiran-pemikiran itu yang salah sebenarnya. Kayak toh ternyata kita di DKV nggak cuma harus melulu tentang gambar, ya emang semester 1-2 itu kita ada manual, kayak kita harus gambar. Cuman kan toh kedepannya industri kita nggak melulu tentang gambar itu kan, ada yang tadi namanya digital kayak gitu. Jadi sebenarnya pemikiran-pemikiran itu sih yang seharusnya kita hilangkan. Banyak kok temen-temen gue juga yang dulu SMA, SMK-nya tuh dia nggak bisa gambar, cuman masuk DKV, tiba-tiba dia malah jadi lebih jago, kalau bilang lebih jago dari gue gitu. Sebenarnya gimana tergantung kita menyikapinya. Itu Kita yang mau belajar atau enggak. Iya, kita mau belajar apa enggak. Kalau masalah kayak mau masuk DKV nih cuman kayak nggak bisa gambar atau malu gambar kita jelek kayak gini-gini. Ya kita jangan berkecil hati, harus kita mau tahu lah, ibaratnya kayak kita harus cari tahu nih DKV itu seperti apa sih, DKV itu apa kayak gitu. Kalau pemikiran kita harus melulu tentang gambar, di saya DKV itu harus gambar bagus, ya kita bakal di situ-situ aja. Kita nggak bakal tahu industri DKV itu seluas apa gitu kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya buat teman-teman anak SMA dan anak SMK yang mau masuk DKV, kita tuh ternyata banyak peluangnya loh teman-teman, karena kita setelah lulus pun kita udah berdampingan dengan teknologi, karena kita pun kerja semuanya sekarang digital gitu. Nah, buat kalian yang anak SMA ataupun SMK, silakan join ke kami di DKV UMB. Nah, itu dia mungkin ya. Kita udah bincang-bincang bersama Kak Andi tentang peluang, terus tentang kuliah dan juga dunia industri bakal freelance. Nah, itu dia. Buat kalian yang pengen nonton lagi kita di Kata DKV ini, kalian bisa cek TikTok kita, YouTube kita, dan Instagram kita di Para DKV UMB. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!